Yes, alhamdulillah diputuskan tepat tadi malam. Ternyata timnas Indonesia fix sudah dipastikan resmi lolos semifinal Piala AFF 2024 usai Filipina dan Vietnam imbang tadi malam. Dan gak perlu susah-susah dan repot-repot kalahkan Filipina besok lusa asalkan begini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, lagi-lagi doa publik terkabul. Tepat diumumkan tadi malam juga. Erick Thohir bertemu dengan Presiden Gianni Infantino. Dalam pertemuan itu FIFA gelontorkan dana FIFA Forward untuk Indonesia dengan nominal 500 triliun rupiah untuk pembangunan 12 stadion megah kelas dunia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi harapanku. Di sisi lain ini pernyataan resmi Presiden FIFA soal Indonesia. Simak detail lengkapnya berikut ini. Ivar Jenner, Justin Hubner, Jens Raven tiba di kota Solo lewat Bandara Adi Sumarno dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, datang untuk membantu timnas Indonesia lolos ke semifinal. Ketiganya langsung jadi starter di laga tersebut oleh Shin Tae-yong jadi dua harapanku. Di sisi lain, pemain timnas berinisial AMS buat pernyataan sangat berani yang bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia. Saksikan semuanya hanya di video ini. Auto gemparkan jagat Eropa tepat dini hari tadi. Didapuk jadi kapten dan main full 120 menit. Calvin Verdonk harumkan nama Indonesia dengan catatan fantastis ini di laga babak 16 besar Piala KNVB Belanda. Penasaran dengan kabar terbarunya? Tonton ulasannya sampai habis. Ya, semuanya auto berpesta pora mendengarnya. Bek kanan andalan timnas Indonesia Kevin Dix akan bergabung ke klub raksasa Turki usai adanya pembicaraan serius dengan manajemen Copenhagen. Wow, ini jelas makin menekankan bahwa pemain Indonesia benar-benar level dunia. Begini penjelasannya. Dasar sombong. Awas kau nanti akan dibuat menangis kejang di hadapan publik tanah air. Pelatih Filipina bisa-bisanya sesumbar bakalan kalahkan timnas Indonesia di laga terakhir Piala AFF 2024. Dan di luar dugaan malah katakan hal ini. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Hahaha, semua fans timnas Indonesia auto tertawa terpingkal-pingkal melihat ini tepat tadi malam. Pernyataan bodoh pelatih Vietnam Kim Sang-sik usai nyaris dipermalukan tim antah berantah Filipina. Bisa-bisanya dia malah ngomong gini. Padahal Vietnam ini udah full tim senior, lawan Filipina aja gak bisa menang. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Indonesia versus Australia 2025. Prediksi susunan pemain setelah gabungnya mantan Kapten Feyenoord. Maret 2025 akan jadi momen besar bagi timnas Indonesia. Dengan kehadiran pemain keturunan yang sebelumnya menjadi Kapten Feyenoord, tim ini diprediksi bakal berbeda. Bagaimana susunan pemain dan strategi yang bakal dipilih? Temukan jawabannya dalam video ini. Kiper keturunan Indonesia yang bermain di Liga Italia berinisial EAM berangkat ke Jakarta untuk mengurus berkas naturalisasi demi bisa bantu timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang jadi harapanku. Di sisi lain, ex-Jo PSSI bocorkan hal ini yang bisa bahagiakan fans Garuda. Tonton sampai tuntas. Kabar mengejutkan, bek timnas Indonesia Justin Hubner dinyatakan alami gegar otak. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk dengan cedera yang dialami bek andalannya Justin Hubner. Apa dampaknya bagi skuad Garuda? Cari tahu lebih lanjut tentang kondisi terbaru sang pemain dan bagaimana timnas Indonesia akan menghadapinya. Erick Thohir soroti bangkitnya timnas Malaysia. Apa yang bisa dipelajari timnas Indonesia? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan perhatian khusus pada kebangkitan timnas Malaysia yang semakin memperkuat skuad mereka. Apa yang perlu diwaspadai timnas Indonesia?
Temukan analisis mendalam tentang strategi Malaysia dan dampaknya bagi Indonesia. PSSI rencanakan penambahan pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Siapa saja yang akan bergabung? PSSI tengah merencanakan langkah besar untuk memperkuat Timnas Indonesia jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi dengan tambahan pemain naturalisasi? Temukan siapa saja calon pemain yang dapat bergabung dan pengaruhnya bagi tim Garuda. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah diputuskan tepat tadi malam. Ternyata Timnas Indonesia fix sudah dipastikan resmi lolos semifinal Piala AFF 2024 usai Filipina dan Vietnam imbang tadi malam. Dan gak perlu susah-susah dan repot-repot kalahkan Filipina besok lusa asalkan begini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Skenario Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 kini semakin menarik setelah Filipina hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Vietnam. Hasil ini tentu saja memberi angin segar bagi tim merah putih karena tugas mereka untuk melaju ke babak berikutnya jadi lebih ringan. Pertandingan antara Timnas Filipina dan Timnas Vietnam berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Rabu malam 18 Desember 2024. Meski sempat kesulitan, Vietnam akhirnya berhasil meraih 1 poin dari pertandingan tersebut. Hasil imbang ini cukup untuk memperbesar peluang Vietnam lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Dengan tambahan 1 angka, Vietnam kini mengoleksi 7 poin dari 4 laga dan memimpin klasemen. Sementara itu, Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 poin, diikuti Myanmar yang mengumpulkan nilai sama tetapi kalah dalam perhitungan head-to-head. Filipina ada di posisi keempat dengan 3 poin. Lalu, bagaimana skenario agar Timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal? Jawabannya cukup sederhana, Indonesia hanya perlu mengalahkan Timnas Filipina pada laga terakhir yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu malam 21 Desember 2024. Kemenangan berapapun skornya akan memastikan Indonesia melaju ke semifinal. Di sisi lain, Vietnam yang akan menghadapi Myanmar di kandang sendiri diperkirakan akan meraih hasil positif. Jika Myanmar menang, Indonesia tetap harus mengalahkan Filipina dengan skor yang sama. Dengan hasil tersebut, Indonesia akan lolos berkat keunggulan head-to-head atas Myanmar. Namun, ada juga alternatif lainnya. Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal, dengan catatan Vietnam mengalahkan Myanmar atau minimal bermain imbang. Dalam hal ini, Indonesia tetap unggul head-to-head atas Myanmar yang membuat mereka tetap melaju ke babak semifinal. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dan lolos ke semifinal? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, lagi-lagi doa publik terkabul. Tepat diumumkan tadi malam juga. Erick Thohir bertemu dengan Presiden Gianni Infantino. Dalam pertemuan itu, FIFA gelontorkan dana FIFA Forward untuk Indonesia dengan nominal 500 triliun rupiah untuk pembangunan 12 stadion megah kelas dunia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi harapanku. Di sisi lain ini, pernyataan resmi Presiden FIFA soal Indonesia. Simak detail lengkapnya berikut ini. Presiden FIFA Gianni Infantino kembali bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sebuah pertemuan penting di Doha, Qatar. Dalam unggahannya di Instagram, Infantino mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu kembali dengan Erick untuk melanjutkan diskusi tentang upaya mengembangkan sepak bola di Indonesia, negara yang memiliki antusiasme tinggi terhadap olahraga ini. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana menyajikan permainan sepak bola dengan lebih baik di Indonesia yang begitu mencintai sepak bola dan di seluruh dunia. Tulis Infantino dalam unggahannya.
Ia juga menambahkan, bersama-sama kami ingin terus mengembangkan sepak bola dan agar lebih banyak lagi anak laki-laki dan perempuan merasakan kegembiraan dari keindahan sepak bola di Indonesia. Infantino menyoroti betapa populernya sepak bola di Indonesia yang ia saksikan langsung saat Piala Dunia FIFA U17 tahun lalu. Ia juga memuji kerja luar biasa yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk terus memajukan sepak bola di tanah air didukung penuh oleh program FIFA Forward. Apa pendapat Anda tentang upaya yang dilakukan PSSI dan FIFA dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia? Berikan komentar Anda di bawah. Ivar Jenner, Justin Hubner, Jens Raven tiba di kota Solo lewat Bandara Adi Sumarno dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, datang untuk membantu timnas Indonesia lolos ke semifinal. Ketiganya langsung jadi starter di laga tersebut oleh Shin Tae-yong jadi dua harapanku. Di sisi lain, pemain timnas berinisial AMS buat pernyataan sangat berani yang bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia. Saksikan semuanya hanya di video ini. Ahmad Maulana menegaskan bahwa mentalitas timnas Indonesia tidak tergoyahkan meski mereka baru saja mengalami kekalahan dari timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Sebaliknya, kekalahan tersebut justru membuat skuad Garuda semakin percaya diri dan siap menghadapi laga selanjutnya kontra timnas Filipina. Setelah kekalahan dari Vietnam, kondisi mental kami justru semakin pedek, kata Ahmad di Solo, seperti yang dikutip pada Kamis dalam kurung 19 Desember 2024. Ia menambahkan sepertinya kami semakin kompak dan percaya diri melawan Filipina. Timnas Indonesia sendiri sudah mulai mempersiapkan diri dengan menjalani latihan di Solo sejak Rabu 18 Desember 2024. Meskipun beberapa pemain merasa kelelahan akibat jadwal yang padat, Ahmad mengatakan bahwa latihan berjalan dengan lancar. Sejauh ini latihan aman saja, berjalan lancar, ujarnya. Meski agak lelah sedikit, banyak pemain lelah, tapi masih sangat baik, pungkas pemain belakang Arema FC itu. Bagaimana menurut kalian, apakah mental timnas Indonesia akan terus kuat menghadapi Filipina? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Auto gemparkan jagat Eropa tepat dini hari tadi. Didapuk jadi kapten dan main full 120 menit. Calvin Verdonk harumkan nama Indonesia dengan catatan fantastis ini di laga babak 16 besar Piala KNVB Belanda. Penasaran dengan kabar terbarunya? Tonton ulasannya sampai habis. Calvin Verdonk kembali membela NEC Nijmegen di Piala KNVB 2024 hingga 2025. Meskipun bermain selama 120 menit penuh di putaran kedua, timnya harus begini oleh Racles Almelo. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Erve Asito, Almelo, Belanda, pada Kamis dalam kurung 19 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, berjalan sengit sejak awal hingga babak perpanjangan waktu. Meski berjuang keras, akhirnya Racles berhasil meraih kemenangan berkat gol tunggal Sam Schepperman pada menit ke-117. Kemenangan tersebut membawa tuan rumah ke babak 16 besar Piala KNVB 2024 hingga 2025. Dalam laga tersebut, Calvin bertugas sebagai kapten dan tampil penuh sepanjang pertandingan. Ada sedikit perbedaan dalam peran Calvin kali ini, karena pemain berusia 27 tahun itu ditempatkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Meski demikian, Calvin menunjukkan performa yang solid seperti yang tercatat oleh SofaScore. Ia berhasil mencatatkan 4 sapuan, 4 intercept, dan 4 tackle krusial, serta menghalau 1 tendangan tepat sasaran dari pemain lawan. Selain itu, Calvin juga memberikan kontribusi dalam penguasaan bola, dengan mencatatkan 108 sentuhan dan 77% akurasi umpan. Di sektor menyerang, ia berhasil memberikan 1 umpan kunci, 5 umpan silang, dan 11 umpan panjang. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Calvin Verdonk? Berikan komentar kalian di bawah. Ya, semuanya auto berpesta pora mendengarnya. Bek kanan andalan timnas Indonesia Kevin Dix akan bergabung ke klub raksasa Turki usai adanya pembicaraan serius dengan manajemen Copenhagen. Wow, ini jelas makin menekankan bahwa pemain Indonesia benar-benar level dunia. Begini penjelasannya.
Masa depan Kevin Dix kini berada di persimpangan dengan berbagai spekulasi yang terus berkembang. Di tengah situasi tersebut muncul kabar bahwa klub lain tertarik untuk membajaknya pada bursa transfer musim dingin 2025. Menurut laporan dari akun X @puskasport pada Kamis (19 Desember 2024), Trabzonspor dilaporkan berminat untuk mendatangkan Dix. Klub asal Turki itu siap merogoh kocek sebesar 1,15 juta euro sekitar 19,3 miliar rupiah untuk mendapatkan jasa pemain ini. Jika Dix setuju untuk bergabung, Trabzonspor siap memberikan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan otomatis selama 12 bulan, serta gaji sebesar 1,25 juta euro sekitar 21 miliar rupiah per tahun. Namun meski tawaran besar tersebut ada, belum diketahui apakah Kevin Dix akan menerima atau menolaknya. Pemain yang sebelumnya membela Fiorentina ini mengaku bahwa ia tidak berniat untuk meninggalkan FC Copenhagen. Saya ingin menjelaskan, bukan saya yang mengatakan ingin pergi. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Mungkin saya akan bertahan, ujar Dix. Saya tidak punya niat mengucapkan selamat tinggal. Saya suka kota ini dan orang-orang mengetahuinya, tambahnya. Bagaimana menurut Anda, apakah Kevin Dix seharusnya menerima tawaran Trabzonspor atau tetap bertahan di Copenhagen? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dasar sombong. Awas kau nanti akan dibuat menangis kejang di hadapan publik tanah air. Pelatih Filipina bisa-bisanya sesumbar bakalan kalahkan timnas Indonesia di laga terakhir Piala AFF 2024. Dan di luar dugaan malah katakan hal ini. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pelatih timnas Filipina Albert Chapelas optimistis timnya dapat mengalahkan timnas Indonesia pada laga terakhir grup Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo. Chapelas menegaskan bahwa para pemainnya masih memiliki 100% motivasi untuk bertarung. Kami sudah mencapai fase akhir di babak grup dan kami masih punya kesempatan untuk meraih kemenangan, ujar Chapelas, seperti yang dikutip dari Bongda 24. Chapelas juga menilai bahwa dari segi permainan, Filipina telah menunjukkan kualitas yang sejajar dengan tim-tim elite di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, tantangan terbesar bagi Filipina menjelang laga melawan Indonesia adalah waktu istirahat yang minim. Bila Filipina bermain seperti yang ditunjukkan saat melawan Vietnam dan menciptakan banyak kesempatan seperti yang kami lakukan di laga-laga lainnya, kami masih bisa mengalahkan Indonesia, kata Chapelas penuh keyakinan. Saya tahu para pemain hanya punya sedikit waktu istirahat, namun mereka akan memberikan penampilan terbaik untuk meraih kemenangan dan lolos ke semifinal. Saya bangga dengan tim ini dan tak khawatir dengan laga berikutnya lawan Indonesia, tambahnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Filipina mampu mewujudkan keyakinan Chapelas dan mengalahkan timnas Indonesia? Berikan komentar kalian di bawah. Hahaha, semua fans timnas Indonesia auto tertawa terpingkal-pingkal melihat ini tepat tadi malam. Pernyataan bodoh pelatih Vietnam Kim Sang-sik usai nyaris dipermalukan tim antah berantah Filipina. Bisa-bisanya dia malah ngomong gini. Padahal Vietnam ini udah full tim senior, lawan Filipina aja gak bisa menang. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, menyebutkan bahwa gol dramatis yang tercipta di masa injury time dan hasil imbang 1-1 melawan Filipina di Piala AFF 2024 merupakan sebuah keajaiban. Kim Sang-sik mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan besar sepanjang pertandingan yang berlangsung pada Rabu dan mereka kesulitan menembus pertahanan Filipina hingga gol penyama kedudukan tercipta pada menit terakhir. Para pemain tidak menyerah dan terus mencoba hingga akhir mencetak gol di menit-menit akhir. Saya rasa ini adalah sebuah keajaiban hasil dari usaha seluruh pemain, ujar Kim Sang-sik seperti yang dikutip dari Bongda 24. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga menyoroti momen yang cukup kontroversial, yakni batalnya hadiah penalti untuk Vietnam. Timnas Vietnam sempat mendapat penalti di menit ke-9, namun keputusan tersebut dibatalkan setelah wasit berdiskusi dengan VAR. Ini adalah laga yang sangat sulit untuk Vietnam. Kami tidak mampu mencetak gol ataupun menciptakan peluang emas.
Terlepas dari itu, kami juga menyesali bahwa kami gagal mendapat penalti di babak pertama, tambahnya. Meskipun demikian, Kim Sang-sik memuji semangat juang anak-anak asuhnya yang terus berusaha hingga akhirnya bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit terakhir. Saat ini, Vietnam masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 7 poin. Mereka bisa lolos ke semifinal dengan hasil imbang pada laga terakhir melawan Myanmar. Vietnam juga tetap berpeluang lolos meski kalah asalkan pertandingan Indonesia versus Filipina berakhir imbang. Saya berterima kasih atas usaha keras para pemain untuk mendapatkan hasil imbang. Kami masih punya peluang lolos ke semifinal, kata Kim Sang-sik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang memberikan dukungan luar biasa pada pertandingan melawan Filipina. Bagaimana menurut Anda, apakah Vietnam akan berhasil lolos ke semifinal? Berikan komentar Anda di bawah. Timnas Indonesia versus Australia 2025. Prediksi susunan pemain setelah gabungnya mantan Kapten Feyenoord. Maret 2025 akan jadi momen besar bagi Timnas Indonesia. Dengan kehadiran pemain keturunan yang sebelumnya menjadi Kapten Feyenoord, tim ini diprediksi bakal berbeda. Bagaimana susunan pemain dan strategi yang bakal dipilih? Temukan jawabannya dalam video ini. Jordi Wehrman, gelandang serba bisa yang kini tengah dalam proses naturalisasi, mengungkapkan bahwa targetnya adalah menyelesaikan proses tersebut pada Maret 2025. Jika semuanya berjalan lancar dan Jordi resmi menjadi warga negara Indonesia, ia berpeluang membela Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, bagaimana peranannya dalam formasi Timnas Indonesia? Sebagai gelandang bertahan, posisi asli Jordi Wehrman bisa menjadi tandem yang solid bagi Tom Haye di lini tengah. Dengan taktik Sintayong yang kerap mengandalkan formasi 3-5-2 atau 3-4-3, Jordi bisa mengisi posisi nomor 6, yakni gelandang bertahan. Keahliannya dalam memutus serangan lawan akan sangat membantu mengurangi beban Tom Haye yang sering diminta untuk turun lebih dalam. Dengan demikian, Tom Haye bisa lebih fokus dalam mendistribusikan bola dan membangun serangan, memanfaatkan akurasi passingnya yang tinggi. Selain formasi 3-4-3 atau 3-5-2, Sintayong juga bisa memasang skema 3-4-1-2, yang memungkinkan Marcelino Ferdinand ditempatkan di belakang striker, memberikan lebih banyak opsi serangan bagi Timnas Indonesia. Namun meskipun Jordi Wehrman memiliki kualitas yang mumpuni, ia belum tentu mendapat tempat reguler di Timnas Indonesia. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain lain seperti Ivar Jenner yang belakangan mendapat banyak apresiasi karena performanya yang terus meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah Jordi Wehrman bisa menjadi pilihan utama di lini tengah Indonesia? Ataukah persaingannya dengan Ivar Jenner akan menjadi tantangan besar? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Kiper keturunan Indonesia yang bermain di Liga Italia berinisial EAM berangkat ke Jakarta untuk mengurus berkas naturalisasi demi bisa bantu Timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang jadi harapanku. Di sisi lain, ex-Jo PSSI bocorkan hal ini yang bisa bahagiakan fans Garuda. Tonton sampai tuntas. PSSI mengakui bahwa Timnas Indonesia masih membutuhkan satu sosok kiper untuk menjadi pelapis Maarten Paes, yang sejauh ini menjadi pilihan utama Sintayong sejak memperkuat Timnas Indonesia. Maarten Paes tak pernah absen sejak debutnya melawan Arab Saudi, menunjukkan peran pentingnya dalam skuad Garuda. Namun PSSI menyadari pentingnya memiliki kiper cadangan yang kuat untuk mengantisipasi kemungkinan cedera pada Paes. Ya, kita lihat kan Pak Ketum Erick Thohir pasti lihat kalau Maarten Paes cedera bagaimana, ujar ex-Jo PSSI Arya Sinulinga dalam sebuah wawancara di YouTube pribadinya. Mau gak mau kan cari pelapis yang kuat juga, tambahnya. Meskipun demikian, Arya Sinulinga belum menyebutkan siapa nama yang akan diincar untuk posisi pelapis Paes di Timnas Indonesia. Tergantung nanti, tapi siapa pelapis Paes ini? Yang kuat, kita butuh pelapis yang kuat, ujarnya. Menariknya, baru-baru ini beredar sebuah video yang menunjukkan kiper kelahiran Mataram, Emil Audero, yang ditanya terkait kemungkinan membela Timnas Indonesia.
Emil hanya menjawab, lihat saja nanti dan mengungkapkan bahwa ia sudah pernah berbicara dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait hal tersebut. Apakah Emil Audero akan menjadi pelapis Maarten Paes di Timnas Indonesia? Atau adakah kiper lain yang lebih pantas mengisi posisi tersebut? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kabar mengejutkan, bek Timnas Indonesia Justin Hubner dinyatakan alami gegar otak. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk dengan cedera yang dialami bek andalannya Justin Hubner. Apa dampaknya bagi skuad Garuda? Cari tahu lebih lanjut tentang kondisi terbaru sang pemain dan bagaimana Timnas Indonesia akan menghadapinya. Justin Hubner baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gegar otak melalui unggahan di Instagram Stories-nya yang eksklusif @JustinHubner5. Untuk semua orang yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak sehingga perlu banyak istirahat. Saya segera kembali, tulis Justin Hubner. Bek berusia 20 tahun ini memang kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21 musim ini. Dalam periode Agustus hingga November 2024, ia hanya bermain sekali, yakni pada pertandingan melawan Arsenal U21 di Premier League 2 2024-2025 pada 23 Agustus 2024, yang berakhir dengan kekalahan 1-2 bagi timnya. Namun setelah mengungkapkan kondisinya, Justin justru mulai rutin dimainkan oleh pelatih Wolverhampton Wanderers U21. Ia tampil penuh saat timnya kalah 0-1 dari Valencia B pekan lalu, dan bermain 93 menit saat Wolverhampton U21 menang 4-0 atas Aston Villa di lanjutan Premier League 2 2024-2025 akhir pekan lalu. Semoga Justin Hubner segera pulih dari gegar otak dan kembali ke performa terbaiknya. Bagaimana menurut Anda, apakah dia akan kembali bersinar setelah pulih? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Erick Thohir soroti bangkitnya Timnas Malaysia. Apa yang bisa dipelajari Timnas Indonesia? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan perhatian khusus pada kebangkitan Timnas Malaysia yang semakin memperkuat skuad mereka. Apa yang perlu diwaspadai Timnas Indonesia? Temukan analisis mendalam tentang strategi Malaysia dan dampaknya bagi Indonesia. Erick Thohir menyampaikan keyakinannya bahwa sepak bola Asia Tenggara perlahan mulai bangkit. Timnas Malaysia pun kini sedang berbenah untuk bisa lebih baik lagi di masa depan. Saya dengar Malaysia juga mau kembali membangun sepak bolanya. Ada pelatih baru, terus ada juga CEO, kita akan lakukan ini, kata Erick Thohir di Jakarta baru-baru ini. Ia menambahkan, ya ini kembali apapun yang sudah kita PSSI dapatkan hari ini, jangan berpuas diri, kita harus melangkah maju. Kita harus jaga mimpi kita. Kalau tidak, ya kita lewat lagi, lanjut Erick Thohir dengan penuh semangat. Apa pendapat Anda tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara? Apakah langkah yang diambil PSSI dan Malaysia akan membawa perubahan signifikan? Bagikan komentar Anda. PSSI rencanakan penambahan pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Siapa saja yang akan bergabung? PSSI tengah merencanakan langkah besar untuk memperkuat Timnas Indonesia jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi dengan tambahan pemain naturalisasi? Temukan siapa saja calon pemain yang dapat bergabung dan pengaruhnya bagi tim Garuda. Arya Sinulinga memberikan penjelasan terkait proses naturalisasi oleh Romagne yang banyak menjadi pertanyaan para netizen pecinta Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, oleh Romagne sudah siap dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia, namun kabar terkait prosesnya masih belum jelas. Arya Sinulinga pun memberikan update terkini mengenai status naturalisasi pemain tersebut. Memang ada beberapa dokumen yang harus kami siapkan lagi, kemudian kita juga tahu kebetulan DPR-nya reses juga, ungkap Arya. Arya menegaskan bahwa proses naturalisasi oleh Romagne masih berjalan dan PSSI akan memastikan semua persiapan selesai dengan baik. Jadi oleh kita tunggu, masih proses. Seperti kata ketum, kita tunggu aja, ini pasti kita kerjakan kok.
Kita juga nggak mau mepet-mepet, tapi memang waktunya, persiapannya, dokumennya harus kita persiapkan detail. Arya juga menyampaikan bahwa ada banyak proses yang perlu dilakukan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ada proses-proses yang harus kita lakukan, percayalah. Kita usahakan maksimal oleh main lawan Australia. Selain itu, Arya juga membahas soal kemungkinan penambahan pemain naturalisasi lagi jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kan kita harus tahu ketika kita masuk ke Piala Dunia, teman-teman harus berpikir seperti Pak Erik, kata Arya. Pak Erik itu dia bekerja melihat tingkatan makin berat, maka yang dicari harus sesuai dengan itu, cara berpikirnya seperti itu. Arya menegaskan bahwa untuk bersaing di Piala Dunia, timnas Indonesia harus memiliki kekuatan terbaik. Ada yang bilang udah cukup kok yang sekarang, atau maaf nih, yang berjuang dari awal masak nggak ikut nanti. Masalahnya kalau kita pakai logika itu, kita nggak bisa bersaing di sana Piala Dunia, ini nggak main-main, ujarnya. Apakah Anda setuju dengan strategi PSSI ini? Bagaimana pendapat Anda mengenai naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Tulis komentar Anda di bawah.